Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair-pair yang biasanya itu ada Euro USD dan GBP USD, dan digabung juga ada contract for difference ataupun CFD, yaitu ada indeks dolar dan US oil. Jadi di sini saya berikan dalam satu format yang sama, yaitu seperti analisa di setiap hari Senin. Itu karena kemarin pada saat hari Sabtu dan Minggu itu tidak bisa saya sempat untuk take video analisa karena kemarin saya kurang enak badan, dan juga saya juga masih sakit tenggorokan, jadi tidak bisa memberikan suara yang begitu banyak. Jadi kalau saya terlalu banyak bersuara, tenggorokan saya masih juga sakit, seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita ke dalam videonya. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa teknikal mingguan di Euro USD, GBP USD, oil, dan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita langsung aja ke dalam analisa kita di indeks dolar. Jadi di indeks dolar itu seperti yang sudah saya harapkan, indeks dolar ternyata kemarin itu sempat drop di area kecil ini, karena di area time frame 1 jam ini kita ada satu area cluster demand di sini, dan cluster demand ini ternyata sudah di break kemarin ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini bisa di break, cluster demand juga sudah di break, jadi ini otomatis bisa di delete. Dan di sini di time frame daily kita masih ada valid satu trend line ya. Di sini valid satu trend line di sini. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan seperti ada satu ini ya, ada apa namanya, satu demand besar di sini sebenarnya. Di sini sebesar ini sebenarnya demandnya. Jadi jika demand sebesar ini, saya rasa lebih baik demandnya menunggu di sini. Jadi di sini ada demand yang di harga 103 sampai di 104. Karena kalau jika kita ambil demand yang besar yang tadi, itu kemungkinan kita akan kena bias dari trade tersebut. Jadi lebih baik kita memakai yang ini. Dan kalau kita lihat juga harga berhenti di sini karena di sini ada demand-nya yang tadi. Nah, di sini ada demand yang kecil. Jadi di sini ada demand H4 yang berhimpitan dengan kita punya demand daily yang tadi di sini. Di sini ada demand daily ya, yang di bawah nih demand daily, dan di sini merupakan demand H4. Harga kemarin berhenti di demand H4 sebelum akhirnya harga naik lagi. Nah, sekarang problemnya adalah untuk di indeks dolar bagaimana kelanjutannya, itu kan kalau kita lihat dengan yang sudah terjadi kemarin, yaitu tingkat inflasi di Amerika itu ternyata sudah di bawah 9,1%, otomatis The Fed kemungkinan akan mempertimbangkan suku bunganya naik sebesar 75 basis point, tapi tidak menutup kemungkinan akan tetap menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point, seperti itu. Jadi jika kalau kita lihat di indeks dolar, jika indeks dolar ingin menaikkan ataupun ingin melanjutkan tren bullishnya ya, kalau kita lihat di sini Fibonacci-nya pun berhenti di 76,8 sebelum dia mantul. Dan kalau kita lihat secara weekly di sini kita bisa Fibonacci weekly itu dia berhenti di area 50% Fibonacci dan hampir ke 618. Jadi bullish trend di indeks dolar itu masih berlanjut,
Tapi dengan kondisi untuk saat ini kondisinya adalah jika indeks dolar bisa di atas 106 ya. Jika per hari ini indeks dolar bisa tutup di atas 106, saya rasa indeks dolar ini akan naik sampai ke, ini hanya analisa ya. Jika indeks dolar bisa tutup per hari ini di atas 106, setidaknya sampai ke 106.200, 106.300, maka kemungkinan indeks dolar akan bisa ke 106.700. Ke sini dulu. Jadi maksudnya adalah jika harga indeks dolar naik dan tutup di atas 106 per hari ini, kemungkinan harga indeks dolar akan lanjut naik sampai ke 106.700 seperti itu. Jadi karena concern saya masih bullish ya, di sini masih ada dua trendline yang valid. Ya, di sini trendline-nya masih valid banget. Belum ke break juga salah satunya di sini hampir kena. Dan jikapun dia harus break ke bawah ya, saya rasa ketika dia kena ini, harga akan mantul sampai sini. Tapi karena ini trendline-nya sudah di break, kemungkinan ketika dia sudah mantul, harga bisa turun sampai sini. Seperti itu. Tapi itu sih tidak saya harapkan ya. Karena lebih baik ketika masih trend bullish ya masih bisa bergerak naik seperti itu. Kalau kita lihat untuk saat ini memang seperti dia membuat lower low ya. Takutnya dia akan mengulang seperti ini. Yang dimana dia membuat higher high di sini, tapi di sini dia membuat lower low, ya kan? Dia membuat lower low, di sini buat higher high. Jika teman-teman melihat ini seperti pola QM ataupun Quasimodo, pasti teman-teman akan nge-sell di sini. Tapi ternyata harga dari indeks dolar naik. Takutnya dia akan mengulang hal yang sama, yang dimana dia sudah membuat higher high di sini kan. Higher high dia membuat higher high, tapi di sini dia membuat lower low. Takutnya nanti dia akan mengulang kejadian yang sama di sini, di cycle market yang ada di bulan Mei dan Juni ini. Takutnya di bulan September nanti dia bisa terbang sampai ke 110, seperti itu. Jadi tunggu aja nanti bagaimana pergerakan indeks dolar per minggu ini. Oke, kita akan lanjut ke oil. Jadi untuk di oil seperti yang sudah saya katakan juga, jika dari oil itu dia sudah tutup di bawah 93 ya, di bawah 93, maka teman-teman bisa nge-short sell dengan take profit terdekat adalah di 88 sampai di 86. Dan benar aja harga dari oil itu berhenti di area demand di harga 88 sampai di 86 sebelum akhirnya harga dari oil ini tertahan oleh cluster big supply di sini di time frame H4 ya. Yang saya delete sudah tidak berlaku lagi karena dia sudah membreak sideways-nya. Jadi otomatis untuk saat ini oil kemungkinan akan masih bergerak bearish untuk saat ini, dengan target selanjutnya adalah sampai di 82 sampai di 81. Jadi untuk teman-teman yang ingin short oil kemungkinan sudah bisa dengan stop loss-nya itu pendek aja di 97,3, dengan take profit terjauh bisa sampai di 81, seperti itu. Bisa seperti ini. Karena kalau kita lihat juga harga dari oil seperti yang sudah saya proyeksikan itu, dia ketika dia sudah masuk area demand, kemudian di harga naik, dan tinggal harga dari oil itu bergerak turun lagi ke area demand ini, atau bahkan dia bisa drop sampai ke area demand paling bawah di sini. Seperti itu. Oke, jadi untuk oil kita akan bersikap bearish untuk saat ini, walaupun overall oil ini masih bullish banget. Jadi karena untuk saat ini kita melihatnya adalah bearish, ya kan? Di daily ini masih bearish, dia sudah membuat trennya seperti ini, lower low,
lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia sudah membuat lower high di sini dan dia tinggal membuat lower low lagi. Seperti itu. Oke. Jadi itu untuk US oil ataupun WTI, WTI. Jadi sekarang kita akan pindah ke GBP USD, analisa teknikal mingguan. Jadi seperti yang sudah saya bilang di GBP, harga 121543 sampai di 121317 ini kemungkinan bisa di break. Oleh karena itu teman-teman yang nge-sell kemarin di sini sebenarnya untung nggak kena ya, karena lebih baik saya sarankan nge-sell di sini kemarin. Jika teman-teman ada yang nge-sell kemarin di sini dengan take profitnya sampai sini, ini sudah profit sih, sangat luar biasa profitnya. Seperti itu. Dan untuk saat ini, untuk pergerakan GBP USD secara mingguan akan saya analisakan ulang ya. Oke, jadi di GBP USD harga dari GBP ini masih intact di sini. Ya, harga masih intact di sini dan saya rasa di GBP nge-short di GBP mungkin masih bisa. Di GBP seperti ada di daily ya, di daily atau nggak di H4. Oh, nggak di daily ya, di daily seperti ada pola double top di sini. Walaupun di sini seperti ada pola inverted head and shoulder ya. Jika teman-teman perhatikan di sini seperti ada pola inverted head and shoulder. Nah, tapi masalahnya harga ketika seperti membuat inverted head and shoulder, harga tidak langsung naik. Ternyata ini bukan inverted head and shoulder dan ini seperti pola double top di sini. Jika di daily seperti ada pola double top, maka kemungkinan harga dari GBP bisa drop lagi seperti itu, tapi dengan syarat support di sini ataupun neckline yang ada tadi di daily ini harus di break. Dalam artian harga 25.90 sampai di 20.234 itu harus di break dulu. Di break baru teman-teman bisa nge-sell dengan take profit terjauh bisa sampai sini. Oke, jadi untuk sekarang yang ingin sell sebaiknya jangan gegabah sih. Karena kalau kita lihat juga di GBP kita masih ada satu cluster area demand di sini di H4 ya sebenarnya. Jika memang harga bisa bergerak naik dulu sebelum dia turun, mungkin di sini bisa, tapi saya ini kayaknya enggak sih, di sini enggak ada. Di sini enggak ada ya. Salah nih, salah. Jadi saya rasa di time frame 1 jam ya mungkin di sini ya. Ya, saya rasa di sini jika memang harga bisa bergerak naik, mungkin dia akan naik dulu segini sebelum dia bisa turun lagi. Jadi yang penting kita di GBP ini walaupun harga ini bergerak naik, kita masih setia untuk ambil posisi sell untuk saat ini ya. Masih setia untuk ambil posisi sell, seperti itu. Karena di daily berpotensi membentuk yang tadi sudah saya bilang double top di sini. Potensi membentuk double top. Double top terjadi jika area ini, area 25.90 sampai di 20.234 ini di break, baru double top itu jadi, teman-teman baru bisa nge-sell. Seperti yang sudah saya katakan di H4 di sini, ketika dia nge-break, retest, kemudian sell, kemudian sell, take profit bisa sampai sini, stop lossnya pendek aja, yaitu di harga 20.800 ya, 20.800 lah, 20.800 seperti itu.
Oke, jadi ini untuk GBP USD secara mingguan kita masih open posisi sell dengan harapan dia bisa drop sampai ke 1.19.000 seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai Euro USD. Nah, di sini uniknya Euro USD mungkin seperti ini ya. Di daily mungkin lebih terlihat ya, di daily mungkin lebih terlihat, yang dimana ini akan saya hapus dulu. Ini akan saya hapus beberapa dulu. Kemarin kan sudah saya kasih tahu yang dimana di sini ada segitiga. Ada segitiga yang penting di sini, yang dimana di sini merupakan perpotongan antara dia punya trend line dan dia punya resisten ataupun supply. Ternyata secara daily harga dari euro itu tidak berhasil break di atas ataupun tutup di atas trend line. Jadi di daily ini valid segitiganya ini. Jadi otomatis di sini dari euro kita akan masih ambil posisi sell. Mungkin minggu ini kita bisa langsung ambil posisi sell ya. Dengan harapan kita bisa ambil posisi sell. Harga kemarin Euro USD tertahan di area support become resistant di sini, yaitu di harga 3823 sampai di 3491. Di sini tertahan dan juga ada area perpotongan trend line dan juga tertahan di sini, jadi otomatis euro masih akan bersikap bearish ataupun melanjutkan bearish sepertinya. Jadi kalau kita lihat trend line, mungkin teman-teman bisa pakai trend line yang ini. Nah, hanya untuk memastikan aja, jika trend line-nya ini bisa di break ya, per hari ini misalnya, jika trend line hari ini bisa di break, teman-teman bisa ambil posisi sell segera dengan take profit bisa sampai sini di harga parity-nya, itu di harga 1, bisa sampai sana. Dengan stop loss kita cukup di atas di sini. Kalau yang nekat per hari ini ambil sell ya, stop loss-nya cukup di 4037 dengan take profit terjauh bisa sampai di parity-nya, yaitu di 1, seperti itu. Bisa seperti ini. Karena kalau kita lihat juga di H4 ini, kalau kita lihat seperti ada rising wedge juga. Tapi di sini tidak begitu kelihatan si rising wedge-nya. Jadi ketika dia break trend line ini ya deh, ketika dia break trend line ini, teman-teman bisa ambil posisi sell. Ambil posisi sell dengan take profit terdekat adalah di area ini, yaitu di 1099 sampai di 822. Itu terdekat ya. Stop loss di 4024, TP1 di sini, TP2 di sini ya. Tengah TP1 di sini di harga 19.11 dan TP selanjutnya adalah di 1.01.000 seperti ini. Yang penting dia break trend line yang ini aja, yang di bawah. Ketika dia nge-break trend line yang di bawah, teman-teman bisa ambil posisi sell seperti itu. Karena overall sepertinya ini akan melanjutkan tren dari Euro USD, yang dimana dia sudah membuat new lower low, dan sekarang sepertinya dia sudah membuat di sini dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dia tinggal membuat new lower low aja. Ketika dia sudah membuat new lower low, maka new lower low kemungkinan dia akan bisa sampai di harga 95851. Karena kalau kita lihat range dari dia punya low di sini, saya rasa dia akan berhenti di sini di harga 0,95729 ya. Di situ saya rasa dia akan berhenti di sana jika sudah membuat break lower low.
Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa teknikal mingguan kali ini. Jadi sudah komplit, sudah ada analisa teknikal mingguan di Euro USD, GBP USD, dan juga sudah ada di CFD, yaitu ada indeks dolar dan US oil. Sekian aja untuk video pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan minggu depan. Bye-bye.